Baiklah kita lanjut, materi tentang sistem peredaran darah manusia bagian kedua ini. Tadi sudah kita bahas mengenai penggolongan darah sistem ABO. Nah, kita lanjut ke penggolongan darah sistem, resus atau sistem RH. Penggolongan darah sistem RH ini pertama kali ditemukan oleh Karl Steiner dan Wiener pada tahun 1940 setelah mereka melakukan penelitian dengan menggunakan darah kera rhesus ya, atau dalam bahasa Latin disebut dengan Macaca mulata. Kera ini merupakan spesies kera yang banyak dijumpai di India dan Cina. Penggolongan darah sistem rhesus ini berdasarkan ada atau tidak adanya agglutinogen atau antigen RHD pada permukaan sel darah merah. Jadi antigen RHD ini berperan dalam reaksi imunitas tubuh. Jadi individu yang memiliki antigen RH disebut RH positif atau resus positif, sedangkan individu yang tidak memiliki antigen RH disebut RH negatif atau resus negatif. Untuk bangsa Indonesia sendiri hampir 100% memiliki RH positif atau resus positif. Mungkin kurang dari 1% yang memiliki RH negatif atau resus negatif. Sedangkan pada bangsa Eropa ya sekitar 40-45% itu memiliki golongan darah RH negatif. Itu untuk penggolongan darah sistem RH, dan ini bisa kita lihat tabel golongan darah sistem resus. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa golongan darah sistem resus ini ada tidaknya agglutinogen atau antigen RHD dalam unsur pada membran sel darah merahnya. Jadi kalau ada berarti dia masuk RH positif, kalau tidak ada termasuk RH negatif. Untuk pengaruhnya faktor resus ini ada dua pengaruh. Yang pertama pengaruh pada transfusi darah, di mana jika transfusi darah dari donor RH positif, jadi orang yang memberi donor darahnya RH positif, terus resipien yang menerima darahnya RH negatif, maka akan terjadi yang namanya hemolisis sel darah merah donor karena agglutinin dari anti RHD pada resipien yang terbentuk sudah banyak. Hemolisis ini adalah pecahnya membran sel darah merah sehingga hemoglobin terlepas bebas ke plasma darah. Akibatnya ginjal harus bekerja keras mengeluarkan sisa pecahan sel darah merah tersebut. Kondisi ini bukan hanya menyebabkan tujuan transfusi darah gagal, tetapi akan memperparah kondisi resipien karena terjadi penggumpalan darah tersebut atau hemolisis. Terus pengaruh faktor resus juga ini berpengaruh terhadap janin saat kehamilan. Di mana jika ibu memiliki darah resus negatif, sedangkan janin yang dikandungnya memiliki resus positif atau warisan dari ayah, maka si tubuh ibu ini akan secara alamiah bereaksi membentuk zat antibodi atau anti RHD untuk melindungi tubuh ibu sekaligus melawan benda asing atau antigen RHD darah janin. Akibatnya sel darah merah janin akan pecah dan hancur. Terjadi hemolisis. Kondisi ini dapat menyebabkan kematian janin di dalam rahim atau jika lahir bayi menderita eritroblastosis fetalis, yaitu pembengkakan hati dan limpa, terus terjadi anemia, penyakit kuning, dan gagal jantung. Jadi eritroblastosis fetalis dan kematian janin dalam rahim terjadi jika ibu memiliki darah resus negatif, janin yang dikandungnya memiliki resus positif. Tetapi kalau sebaliknya eh, tidak akan menimbulkan masalah. Selanjutnya untuk uji golongan darah. Uji golongan darah sistem ABO ini dilakukan dengan menggunakan serum anti A, anti B, dan anti B dan anti AB. Ketika kalian dites golongan darah ABO ya nanti terlihat seperti tabel ya. Di sini ada 4 darah yang belum ditentukan golongan darahnya. Setelah dites oleh serum anti A, serum anti B, dan serum anti AB, maka akan
terlihat ada yang menggumpal dan tidak menggumpal, dan setelah itu bisa ditentukan termasuk golongan darah yang mana. Contohnya misalnya pada darah yang pertama ini ya. Misalnya darah yang pertama ini setelah diganti serum anti A, dia menggumpal, dikasih serum anti B tidak menggumpal, dikasih serum anti AB menggumpal, maka si darah satu ini termasuk golongan darah A. Yang kedua juga sama, jika ya dikasih serum anti A dia tidak menggumpal, dikasih serum anti B dan anti AB dia menggumpal, maka termasuk golongan darah B. Untuk yang ketiga, jika dikasih semua serum anti A, anti B dan anti AB semuanya menggumpal, maka darah yang ketiga ini termasuk golongan darah AB. Ataupun jika semuanya dikasih serum anti A, anti B dan anti AB semuanya tidak menggumpal, maka darah yang keempat disebut dengan atau digolongkan ke dalam golongan darah O. Ya, bisa kita lihat dalam gambar berikut ya. Jadi sampel darah seperti ini. Ini belum ditentukan termasuk golongan darah mana. Setelah dikasih serum anti A, anti B atau anti B, mana terlihat apakah ada yang menggumpal atau tidak ada yang menggumpal. Kalau misalnya dikasih serum anti B, darahnya tidak menggumpal seperti ini. Dikasih serum anti A menggumpal, diganti serum anti AB menggumpal, maka sampel darah yang pertama ini termasuk golongan darah A. Atau misalkan orang yang golongan darah O, semuanya setelah dikasih serum anti A, anti B dan anti AB, semuanya darah tidak menggumpal, maka ini termasuk golongan darah O. Seperti itu dalam uji golongan darah sistem ABO. Untuk uji golongan darah sistem RH atau resus juga sama. Jadi uji golongan darah sistem resus ini dilakukan dengan menggunakan serum anti D atau anti Ro atau imunoglobulin atau disebut juga rogam. Sama prosesnya. Jadi ketika dikasih serum anti D dia positif atau dia terjadi penggumpalan, maka itu masuk ke dalam golongan darah RH positif atau resus positif. Kalau misalnya dikasih serum anti D negatif atau tidak menggumpal, maka termasuk golongan darah RH negatif. Itu. Ya, terus kita lanjut ke materi transfusi darah. Transfusi darah ini adalah proses mentransfer darah atau produk berbasis darah dari seseorang ke sistem peredaran darah orang lain. Ya, tujuannya untuk menyelamatkan jiwa yang dilakukan pada kondisi medis tertentu, misalnya kehilangan darah dalam jumlah besar akibat dari trauma, operasi, atau tidak berfungsinya organ pembentuk sel darah merah. Atau bisa juga digunakan untuk mengobati anemia berat. Ya, atau bisa juga karena kelainan darah atau gangguan pembekuan darah. Seperti itu. Untuk orang yang memberikan darahnya disebut dengan donor, sedangkan orang yang menerima darah ini disebut dengan resipien. Nah, bisa kita lihat dalam tabel kecocokan RBC ini, red blood cell. Jadi ini adalah golongan darah resipien dan yang atas ini adalah golongan darah dari donor. Bisa kita lihat yang O ini, semuanya sesuai, tidak menyebabkan hemolisis. Makanya golongan darah O disebut dengan donor universal. Kenapa? Karena golongan darah O ini tidak memiliki agglutinogen atau antigen untuk digumpalkan, sehingga dapat diberikan kepada resipien semua golongan darah ini. Sedangkan untuk golongan darah AB, nah ini untuk golongan darah AB, ini golongan darah AB ini disebut dengan resipien universal. Jadi golongan darah AB itu bisa menerima darah dari semua golongan darah. Kenapa? Karena golongan darah AB ini tidak memiliki agglutinin atau antibodi dalam plasma darahnya yang akan mengumpalkan darah, sehingga dapat menerima darah dari donor semua golongan darah. Nah, seperti itu. Itu mungkin materi untuk hari ini. Untuk tugasnya seperti biasa kalian merangkum kembali materi yang tadi dijelaskan oleh Bapak, baik yang sudah ada di PowerPoint ataupun yang tadi diucapkan. Nanti tugasnya dikumpulkan di e-learning.